Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya pernah umroh lalu haid lalu mutawifnya bilang mesti bayar dam. Oke. Penjelasan tentang wanita haid saat berumroh. Jadi begini, dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, ketika seseorang melakukan umroh lalu dia haid, dia boleh melakukan ihram dan rukun umroh yang lain kecuali tawaf. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah pergi bersama Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah itu haid dan dia menangis. Maka Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, lakukanlah apa yang sepatutnya engkau lakukan kecuali tawaf. Jadi wanita haid tawaf tidak wajib membayar dam. Tetapi memang dia tidak boleh tawaf kecuali dia sudah suci dari haid. Sementara dia boleh mandi, kemudian dia boleh berihram dan yang lainnya termasuk sa'i dan kemudian tertib. So teman-teman tidak usah khawatir jika dalam kondisi haid itu adalah qadarullah. Lakukan yang mampu teman-teman lakukan. Rukun umroh kecuali tawaf ya. Dan gak perlu berseduh hati karena itu adalah qadarullah. Dan adapun meminum obat penunda haid, ulama menyepakatinya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya haidnya nggak teratur dan seterusnya. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Suami saya kena stroke 2 tahun. Kalau ditanya kadang nyambung atau tidak, apakah dia wajib sholat? Oke, teman-teman coba cek kondisi kesempurnaan akalnya. Itu bisa ditanya ke dokter atau teman-teman yang tahu. Maaf kalau kebanyakan, maaf dalam tanda kutip ngelanturnya, atau dia ngomong udah nggak jelas, lain yang diomongin, lain yang diucapkan, lalu kemudian tiba-tiba dia marah atau mengingat masa lalunya dan ngomong macem-macem yang sudah tidak mencerminkan kesempurnaan akal, maka itu dia sudah tidak sempurna akalnya, maka dia tidak wajib sholat lagi. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak sempurna akalnya. Tetapi kalau seandainya dia masih dalam keadaan ngomongnya itu nyambung atau baik-baik saja, cuman badannya doang yang terbaring, dia wajib sholat walaupun dalam kondisi baring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. So kalaupun dia sehat tapi akalnya nggak sempurna, sudah pikun, tidak wajib atasnya lagi untuk sholat dan puasa karena dia sudah tidak mukallaf, tidak sempurna akalnya. Tapi walaupun dia terbaring sakit, akalnya sempurna, dia wajib sholat walaupun dalam keadaan duduk. Dan orang yang terbaring sakit, walaupun dia udah sakit tapi akalnya sempurna, dia wajib puasa. Kalau nggak mampu ya fidyah selagi akalnya sempurna. Jadi kewajiban sholat dan nggak sholat bukan tergantung umur, tapi tergantung kesempurnaan akal. Semoga bermanfaat dan menjawab ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah sholat rawatib dan qobliyah dan ba'diyah itu sama? Oke, jadi begini. Rawatib itu adalah bapaknya. Si rawatib ini punya anak. Seperti itu kira-kira supaya lebih gampang dan paham. Yaitu qobliyah dan ba'diyah. Jadi ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Sebelum dan setelah sholat fardu. Dan di antara rawatib yang qobliyah dan ba'diyah ini ada yang status hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa, sunnah ghairu muakkad. Jadi sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Nah habis maghrib, habis subuh dan habis asar itu tidak ada sunnah ba'diyah ya. Jadi qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu setelah. Coba dicatat aja sambil diingat-ingat, video aku ini boleh disimpan untuk teman-teman catat untuk kepentingan pribadi ya. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawabnya aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jika orang belum khatam Al-Quran, bolehkah dia kirim yasin untuk orang meninggal? Oke, tentu boleh teman-teman. Nah jadi kalau orang baca Qurannya masih separuh-paruh, lalu kemudian dia baca yasin orang meninggal, tidak ada masalah.
Tapi saya perlu jelaskan hukum baca Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran, maka belajar baca Quran hukumnya wajib sampai bisa. Jadi Al-Quran itu yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Harus bisa Arabnya, nggak bisa Latinnya aja. Karena Quran itu wahyu Allah, kalamullah. Walaupun teman-teman mau baca Latinnya aja sebagai momentum belajar. Baca Arabnya dulu, terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya, terkendala baca Latinnya. Nanti kalau udah pandai baca Qurannya jadi sunnah. Dia nggak wajib. Jadi kalau ada yang nanya, apa hukumnya baca Quran? Tergantung. Udah pandai nggak? Kalau belum pandai, wajib belajar sampai bisa. Kalau udah pandai, membacanya hukumnya sunnah. Lalu gimana kalau saya terbata-bata membacanya? Nggak masalah. Hal mahirum bil Quran ma'as safarotin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang baca Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi terbata-bata baca Quran nggak masalah sebagai momentum belajar. Semoga bermanfaat. Dan di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ibu saya pikun, tapi dia masih sholat. Ingat sholat. Maka itu gimana Ustazah? Gak apa-apa, biarkan saja dia sholat seperti layaknya dia merasa dalam kondisi yang sadar. Mungkin itu adalah kebiasaannya yang terlalu kental ketika dulunya beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Saat pikun pun beliau tetap ingat sholat. Saking memorinya udah tertanam di dalam kepalanya. Biarkan, jangan dilarang. Tapi kalau dia memang sudah pikun beneran, lalu kemudian kadang sholat, kadang enggak, ditanya udah sholat belum? Dia bilang udah, padahal belum. Atau Ma udah sholat loh, lalu dia sholat berkali-kali seakan-akan dia belum sholat, itu nggak apa-apa. Ingat, orang yang sudah tidak mukallaf, tidak ada kewajiban hukum atasnya karena akalnya sudah tidak sempurna. So teman-teman, biarkan, jangan dipaksa sampai bertengkar sehingga itu menjadi konflik antara kita dan dia. Kalau dia bilang udah sholat, ya udah, padahal belum, nggak apa-apa. Kalau dia bilang belum sholat, padahal dia sholat berkali-kali juga nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya ibunya. Dan lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.